Seorang siswa SMP di Kabupaten Bengkalis Riau membunuh adik kelasnya. Tak hanya membunuh, pelaku bahkan tega memperkosa korban saat korban sudah tak sadarkan diri. Keluarga tak menyangka LBS siswi SMP di Kabupaten Bengkalis ini ditemukan tewas mengenaskan. Korban yang masih mengenakan seragam sekolah ditemukan tewas dalam kondisi berlumuran darah di Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Bengkalis, Riau. Diduga korban dibunuh oleh kakak kelasnya dengan cara mengantam kepala korban menggunakan kayu beberapa kali. Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro mengatakan sebelum dibunuh pelaku juga memperkosa korban yang sudah dalam kondisi tak berdaya. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena diduga pelaku menyukai korban, namun ditolak oleh korban. Pelaku secara spontan merasa bernafsu melihat korban yang pada saat itu bersama-sama berjalan menuju ke arah pulang dari sekolah. Di pinggir jalan, tersangka kemudian langsung melakukan penyerangan kepada korban. Karena korban melakukan perlawanan, kemudian tersangka melakukan pemukulan dengan kayu yang pada saat itu memang ada di TKP. Setelah korban lemas dan tidak sadarkan diri, kemudian pelaku masih melakukan tindakan berupa pemerkosaan, dan itu sesuai dengan hasil otopsi yang menyatakan adanya percobaan atau adanya perbuatan pemerkosaan pada anus dari korban. Melihat fakta tersebut, polisi menduga adanya dugaan kejiwaan yang menyimpang pada diri pelaku. Polisi pun masih mendalami dan memeriksa kejiwaan pelaku. Tim Liputan, Universe. Untuk mengetahui penanganan kasus ini, kita sudah terhubung secara daring dengan AKP Firman Fadila, Kasat Reskrim Polres Bengkalis. Selamat sore, Pak Firman. Ya, selamat sore, Mbak. Ya, Pak Firman, ini jadi apa sebenarnya motif pelaku melakukan pembunuhan dan juga pemerkosaan terhadap korban? Ya, Mbak, terima kasih. Dapat kami jelaskan, Mbak, untuk motif yang terjadi pada saat pembunuhan tersebut, yaitu yang di mana tersangka ya, dan pengakuannya yang bersangkutan menyukai korban. Pada saat itu, pada saat pulang sekolah, kebetulan mereka bertemu, berjalan bersama. Begitu tiba di lokasi yang sepi, disitulah korban dicekik dan dipukul, sempat terlepas dan korban sempat melarikan diri. Namun masih berhasil ditarik lagi oleh tersangka. Dari pengakuan tersangka, daripada korban ini mengadu ke orang tuanya, lebih baik dibunuh saja. Gitu Mbak, kira-kira Mbak. Berarti pemerkosaan dilakukan setelah korban tidak bernyawa? Ya, betul Mbak. Jadi setelah korban sudah dibunuh ya, dengan menggunakan kayu yang dipukulkan di arah kepala ya, dan tidak sadarkan dan sudah meninggal, lalu pengakuan tersangka melakukan pencabulan kepada korban. Ya, saat ini polisi sudah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku, Pak Firman? Untuk pemeriksaan terkait perkara ini sudah banyak juga saksi kita yang kita ambil keterangannya, termasuk juga tersangka, dan juga kita didampingi oleh Bapas, dan juga akan memeriksa psikologi terhadap tersangka ini. Berarti belum dilakukan ya pemeriksaan kejiwaan ini ya Pak Firman? Untuk saat ini masih dalam proses Mbak, karena kebetulan hari ini kita sedang memeriksa kejiwaan yang bersangkutan. Lalu bagaimana dengan keterangan saksi-saksi, mungkin teman-teman dari korban atau teman-teman dari pelaku? Apa keterangan yang didapat oleh polisi? Untuk keterangan dari rekan-rekan sekolahnya, memang kita ada melakukan profiling terhadap tersangka. Memang dari cerita masyarakat di setempat, yang tersangka ini dulu pernah tertangkap mencuri pakaian dalam wanita. Yang itu adalah korban? Atau bukan, orang yang berbeda? Itu perempuan yang pakaian dalam yang dijemur di kampung sekitaran rumah tersangka. Untuk diketahui, rumah tersangka dan juga rumah korban itu berdekatan, Mbak, jarak sekitar 100 meter. Betulkah ada motif sakit hati? Informasi yang kami dapatkan karena
korban pernah menolak pelaku? Kalau untuk sakit hati tidak ada, Mbak. Dari pengakuan korban ini, dari pengakuan tersangka memang tidak ada berinteraksi sama sekali dengan korban. Memang dia satu sekolah dan tersangka juga tahu kalau dia adik kelasnya, namun dia tidak pernah berkomunikasi Pak satu sama lain. Demikian, Mbak. Jadi dari investigasi sementara ini dilakukan secara spontan atau sudah ditargetkan sebelumnya korban jauh-jauh hari oleh pelaku? Dari hasil pemeriksaan, Mbak, itu dilakukan secara spontan karena pada saat pulang sekolah yang memang pas berjumpa keduanya di jalan yang sepi. Artinya berjumpa tidak direncanakan begitu ya Pak Firman? Iya, tidak direncanakan, Mbak. Tapi jalur yang dilewati memang jalur yang sehari-hari atau memang ada jalur berbeda dari biasanya yang dilewati oleh korban maupun pelaku? Jalur itu memang jalur yang biasa dilewati dari korban dan tersangka juga, Mbak. Karena rumah dengan sekolah sama dan juga rumah yang korban dengan rumah tersangka memang berdekatan satu arah, Mbak. Namun lebih jauh rumah tersangka. Lalu apalagi yang akan didalami dalam proses hukum yang tengah berlangsung? Sudah masuk penyidikan atau masih penyelidikan ya Pak? Oh sudah, Mbak, sudah penyidikan. Sudah penyidikan. Apalagi yang akan digali oleh polisi? Apalagi mengingat pelaku ini masih di bawah umur, Pak Firman. Oh, yang pasti kami dari Polres Bengkalis ya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Mbak terkait perlindungan anak ya, di mana kita menangani anak dengan anak yang lebih tersangka ya. Nah, tentu kita harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Mbak. Baik. Terima kasih AKP Firman Fadila, Kasat Reskrim Polres Bengkalis sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.